Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ganti. Nah, tak bosan-bosan yuk kita balik lagi nih, Dak, Bi. Baper nih. Ada saya Matlay dan Sayo Dimas Sultan. Nih. Nah, kita bertiga lah nih Ini ganti-ganti. ganti-ganti lah kenal. Nah lah nih mau apa nih ganti-ganti sama Bang Dimas kemarin yang ngawani Matlay. Nah, kemarin Sopek kemana, Bebe? Sopik. Ganti-ganti itu banyak yang rindu, Bi. Lah duo. Banyak. Duo Purnama dak do muncul. Ada lagu aduh. Mana tuh? Jadi ganti-ganti tuh lah banyak yang nanya. Bang, mana Sopek, Bang? Iya. Bang, kok ada Sopek, Bang? Aku pengen nengok Sopek ada. Bang, Sama aku ada yang rindu. ke rumahku. Yo, Sopik mana bang? gedor pintu kan? Gedor pintu, Gedor Bang. pintu sama. Lo tahu itu bahasa basi beken ujung-ujungnya. Ada 50.000. Langsung kan kayak gitu. Gosok-gosok dengkul sudah lah tuh kan. Itu dulu aduh dan nanya dulu kasih kan. Nah, ganti-ganti. Oh, tak bosan-bosan lah gitu ngawani ganti dak, Wi. Kayak biasa nih kita bakal bacain 7 berita yang terdiri dari 4 segmen. 4 segmen. Berita yang terviral lah di negeri Jambi gitu. Iyo nih ya. Atau akhir-akhir ini memang banyak nih yang viral ya. Banyak yang viral-viral. Banyak viral. Belum selesai kasus yang apa? Kasus yang sesama Yang jenis sebelumnya, tuh. ya, ada lagi kasus baru. Berita kayak Brigadir J. kan. Betul Waduh. nih ya. Terus ada juga berita yang anak-anak nih yang Ya. ketemu meninggal di dalam apa? Sumur. Bukan sumur, Septic tank. Oh iya, septic tank. Pokoknya Jambi ini sekarang berita-beritanya menasional semua jadinya ya kan? Karena Betul. terlalu aneh, terlalu langka gitu. Aneh lah pokoknya. Oh, berarti Sopek nih sama dak ada ikut ngawani ganti-ganti di ko berita update juga lah, dak, Wi, yo. Sampai nonton Tuh, itu Jo. berita yang kemarin tuh yang durasinya lebih panjang dari biasa. Mantap. Sama siapa tuh, Wi? Kayaknya tuh seru kan kayaknya. Ya, berdua kayak mana? Permisi ya. Jangan. Ganti-ganti tuh rindu Seru apa kan, kok, Wi? sampai lewat. Nah, tuh ganti-ganti kalau mau tahu kayak mana yang kami sampaikan berita-beritanya kakek, jangan mana-mana. Tetap di Iko Berita. Tahap apa? Ganti-ganti. Satu. Ada apa nih, Bang? Ada segmen lay panggil aku layangan. Jablay. Belai. Oh, Lala itu yang itu dah. Gajah. Lala. Belalai. Belum ya? Itu sebelum Po. Saya lihat Belum habis. po. Lala, la ye, la ye. Yel. Lalat. 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 Ya dimakan. Bubuhu. Oh, lalat. Makan lalat dia. Jadi ada apa nih di segmen Lala? Ada apa tuh? Ada tentang nih bagi lagi tentang laka lantas. Itu di daerah Jalan Nes. Wah. Nah, Supir, tadi tahu nih, padahal supir orang nih. kecelakaan kembali terjadi di Jalan Nes Jambi, Muaro Bulian, Kelurahan Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Akibat kecelakaan ini pengemudi mobil carry meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti parah ya kecelakaannya. Ini kayak kecelakaan. Parah Penasaran Pi, nak nih? meninggal be. Parah berarti ya? Iya. Penasaran nak dengan berita ya? Penasaran. Tengok lah nak. Apa sih mobilnya juga? Ganti juga penasaran nih. Kayak mana? Iko dia berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi gitu di Kobrita Tapu Hapo. Nah, ketemu lagi gitu ya. Kayak mana ganti-ganti semuanya, dulu semuanya kabarnya. Mudah-mudahan senang ya dengar suara saya lagi. Walaupun suara saya bagus ya maksudnya. Kayak gitulah. Nih ya, ada di segmen pertama nih, segmen lalai nih ya. Ada lagi-lagi kecelakaan terjadi lagi nih di Jalan Umum Nes Jambi Muaro Bulian, Kelurahan Pijuan, Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil merek Toyota Hiace dengan nomor polisi BH 7055 RU yang berjalan dari arah Muaro Bulian menuju kota Jambi nih. Dan pada saat yang bersamaan di jalan lurus beraspal dari arah berlawanan datang satu unit mobil Suzuki Carry pick up dengan nomor polisi BH 9077 GB. Kemudian Hiace tersebut langsung menabrak bagian depan mobil Suzuki Carry pick up BH 9077 GB nih lur. Nah,
inilah makanya hati-hati yo, harus waspada dan lebih fokus lagi nih untuk ganti-ganti pejalan kaki maupun berkendara, semuanya hati-hati yo, waspada, jangan sampai lalai. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja melalui Kasih Humas AKP Amradi membenarkan atas peristiwa laka lantas yang mengakibatkan pengemudi mobil carry pickup meninggal dunia di tempat ini. Nah, dijelaskannya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 04.30 WIB pagi. Satlantas Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi di laka lantas di Jalan Nes Muaro Bulian, tepatnya di RT 17 Dusun Leban Karas, Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Ini untuk meninggal turut berduka yo. Semoga keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Diketahui korban meninggal dunia yang merupakan pengemudi mobil carry pick up BH9077 GB bernama Lambok Raja Gu 50 tahun, beralamat di Perumahan Bumi Duren Permai, RT 10 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk penumpang mobil Suzuki carry pick up BH9077 HU yang mengalami luka-luka bernama Bang Rusmani. Ini Bang apa? Ayo yo. Pokoknya Rusmani ya namanya, Rusmani Sitanggang, 46 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Duren Permai juga, RT 10 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan pengemudi mobil Toyota Hiace BH7055 RU kabur melarikan diri. Nah, kalau ada merasa bersalah ngapain kabur, mending serahkanlah ke pihak polisian biar diberikan penjelasan kayak mana kecelakaannya ya kan. Yo, oke lur yo, semoga hati-hati dalam berkendara dan juga waspada yo, jangan sampai lalai. Astagfirullahaladzim. Parah ya. Tapi yang lebih parah memang yang itu yo, Yang carry. kalau ada korban jiwanya tuh. Meninggal. Jadi kabarnya yang mobil sih kok lagi tuh mobil nih beradu kambing. Jadi terjadi kecelakaan mobil jalan apa ini. Kambing beradu. Menyebabkan mobil tetap Jadi mobil itu beradu dengan kambing. Coba no. Jadi ganti-ganti ada kecelakaan dari arah Bulian itu mobil Hiace. Dan dari arah Jambi itu mobil pickup carry beradu dan terjadi kecelakaan, istilahnya beradu kambing. Nah, habis itu digulai kambingnya. Beda, jadi lapar. Jadi maaf. kecelakaan ganti-ganti beradu dan menyebabkan korban jiwa. Korbannya itu si sopir carry pickup ini meninggal dunia di tempat, dan juga sopir Hiace ini seperti ketika kita tengok tadi cuplikannya itu kabur melarikan diri. Kenapa dia kabur? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin Merasa bersalah apa Bisa kayak jadi. mana? Apa sebenarnya bukan kabur tapi dia mengobati diri sendiri aja kan? Ayo, Melarikan diri ke healing. rumah sakit. Supaya dia ke rumah sakit lari no? Iya, karena Dia kan luka. Jadi tidak ada sempat yang nengok kan, mungkin lari lah dulu. Tinggal Siapa tahu itu kerabat Bisa dekatnya jadi. jemput kan bawa ke rumah sakit. Mungkin yang lebih paham lagi kejadian itu saksi mata saat di lokasi dan Sama juga penumpang penumpang. dari itu ya lupa-lupa. Iya. Semoga cepat sembuh tuh beliau. Semoga juga tidak ada lagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan Nes. Juga jalan Nes ini nih, wih, Sering ya? sering juga. Jadi jalannya agak sempit, Bang. Pernah Iya. ke Nes ya? Abangnya orang mana sih? Abang nih Orangnya juga hutan. kebetulan. Ini Mas hutan. Orang hutan ya. Oh, aku pernah tuh yang tuh episode yang berapa ya? Nah, pegang kaki. Nah, jadi jalannya sih kalau memang kita ngebut dak dari lawan arah berlawanan itu kayak rasa bepapasan, kayak rasanya nyenggol spion gitu. Karena memang cukup dua mobil. Kayak semut lewat ya. Iya. Aduh ngeri. Berarti tidak boleh ngebut. Nggak boleh. Lewat Nes tuh. Tapi memang orang lewat Nes tuh memang ngejar cepat Pada kan. Jadi ngebut, biasa iya. ngebut-ngebutnya. Karena jalan alternatif kan. Tuh. Dan jangan motong misalnya, ya kan? Iya betul. Ya. Kalau motong ya tersenggol. Atau keluar dari jalan itu kan agak dikit betebing kan. Mana Jadi jalannya kadang tuh hilang nggak pulang kendali. lurus kan, agak Tuh ganti-ganti. beng-beng
ganjil. Kalau lewat nes atau lewat jalan manapun tetap etika berkendara Apa diterapkan. basic etika berkendara? Etika berkendara itu lihat misalnya mendahului kendaraan lain itu ada jarak berapa sekian Ada space-nya meter, lah. ada space dan juga lampu merah apa segala macam diperhatikan. jalan lah ya. Marka jalan. Harus sabar. Tuh etika berkendara. Jangan lupa Jadi doa. harus bijak kita menggunakan kendaraan tuh ganti-ganti. Semoga nih terakhir kalinya kita dengar kecelakaan ya kan. Nggak enak juga bawa berita tentang kecelakaan tuh, berduka gitu tuh. Kami juga betul Aisyah, nu lagi, Be. Iya Aisyah. Mandi ya habis ini. kami juga turut berduka cita atas kejadian kecelakaan lalu lintas ini. Iya, semoga keluarga korban yang ditinggalkan Beri ketabahan. Amin. Amin. Lanjut ke berita kedua nih. Tuh tinggalin dulu ya berita ini, Dak. Itu masuk dulu. Nah, ada apa Ada tuh sih, Bang. di lalai itu, Bang? Lalai. Ada kasus kebakaran di Kuala Tungkal. Nah, kebakaran lalai. Sering nih, Sering. kalau tumpal. 19 kasus kebakaran terjadi selama 2022 di Kuala Tungkal. Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tak hayal dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, setidaknya dari Januari hingga Juli ini terdapat 19 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 19 lalu. kebakaran dari Januari sampai Juli itu dibilang cenderung menurun ya. Dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Tapi kan masih Juli ini. Ya, pertengahan. Baru Juli udah 19 kasus. Nah, kayak mana tuh lebih lengkap informasi yang disampaikan sama Damkar, kita tengok. Iko Dio. Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tak hayal dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, setidaknya dari Januari sampai Juli ini terdapat 19 kasus kebakaran nih lur. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Nah, alhamdulillahnya menurun, tapi yo jangan sampai lah kebakaran terus yo. Meski kasus kebakaran kerap terjadi, namun kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun. Yang mana dari data Dinas Damkar sendiri terdapat 19 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari sampai Juli. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman, yakni kompor dipastikan mati dan ampere listrik dipastikan diturunkan tuh. Nah, iya betul tuh. Jika kalau bepergian lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, nah kita perhatikan lagi rumah kita ada yang lupa dah kompor lupa dah kita matikan. Lebih baik kita matikan, cabutnya gasnya tuh kalau bisa, dan juga ampernya diturunin. Nah, supaya tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan agaknya kalau ditinggalkan rumahnya kan. Oke lur, jangan sampai lalai lah pokoknya. Kabid Pemadam, Penyelamatan dan Pembinaan Dinas Damkar Tanjung Jabung Barat, Amiruddin mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Alhamdulillah. Saat ini terdapat 19 kasus kebakaran hingga bulan Juli nih. Nah, selain itu petugas damkar juga rutin patroli setiap malam, memberi himbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Sebab antisipasi kebakaran dimulai dari diri kita dewek nih lur, atau dari pemilik rumah. Meski diakui Amir bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tungkal, dapat kami informasikan bahwa insiden kebakaran dari mulai Januari sampai dengan 29 Juli ini itu insiden terjadi sebanyak 19 kali. Itu terjadi di kebanyakan di wilayah-wilayah yang memang rawan bencana kebakaran, dan kemudian kami sudah bekerja sesuai dengan SOP kami, kemudian dibantu dengan oleh masyarakat, TNI, Polri, BPBD, PolTP, Polres dalam melaksanakan kegiatan insiden itu. nah mangkonyo gitu tuh. Yo siapa lagi yo kan kalau bukan diri kita
yang melakukan itu kewaspadaan, jangan sampai lalai. Siapa lagi yo kan. Lebih lanjut, Amir menambahkan selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan, yakni menangkap ular liar ketika masuk rumah warga. Setidaknya terdapat ratusan ular yang berhasil ditangkap pihak damkar. Nih, Bang Surya Kurniawan melaporkan. Jadi kalau ada apa-apa, tugas damkar tuh bukan memadamkan api bayo, tapi juga mengevakuasi segala macam yang berbentuk kayak ada tawon kalau di rumahnya kan, kayak ada ular, pokoknya yang membahayakan lah. Bapak-bapak damkarnya siap nih mengevakuasi semuanya tuh. Oke, terima kasih bapak-bapak ya. Good job. Tuh dia ganti-ganti. Ngapo di Tungkal sering kejadian ini sih bakaran? Mungkin karena Tungkal nih kan juga bisa dikatakan padat penduduk, rumah-rumah tuh terlalu rapat, dan juga ada juga rumah yang bisa kita katakan semi permanen, yang mudah termakan api, dan juga yo karena mungkin atau harus pendek listrik, instalasi segala macam itu bermasalah di rumahnya, yo kan. Dan juga nama juga atau bisa jadi kelalaian gitu, tidak tahu. Jadi banyak jadi itu. Jadi pihak damkar ini mengatakan bahwa di Tanjung Jabung Barat ini selama Januari sampai Juli itu mengalami 19 kasus kebakaran. Itu data yang disampaikan sama pihak damkar namanya. Yang kan ditengok tuh di cuplikannya ya kan. Dan ini berkurang dari tahun sebelumnya. Nah gitu, nih, Pi. Nah, Kak, abang nih punya nih tips-tipsnya supaya tidak kebakaran. Nggak, supaya tidak terjadi kebakaran nih. Apa? Aku ganti. Yang pertama, Tampar dulu. kalau pertama ganti keluar rumah, ceklah kompor dulu. Yang kedua tuh, pakai baju. jangan lupa pakai baju tadi. Ini tips Betul. mana sebenarnya? Tips Dia malu lah keluar rumah. Iya. Lampu segala macam cabut kalau keluar. Oh, jadi kalau Matiin nak. ganti-ganti nak ke kondangan jangan lupa lampu tuh dicabut dulu, simpan dulu. Iya tapi kayak mana sih? Jangan matikan Bebe. Saklar. Cabut kah punya? Iya gitu. Lagi hidup tuh. Matiin dulu saklaro. Cabut. Akhirnya balik dah. Baru cabut. Ribet niat. Gak payah ya? Mungkin matikan dulu, Pi. Matikan saklar dulu, baru cabut. Saklaro. Untuk apa dicabut? Sudahlah. Cabut. Saklara sudah. Ampero. Lebih aman tuh cabut ampero dah. Agak baru ngurus lagi. Ribet. Nah, ganti-ganti. Perlu diingat kalau Waspada lah itu. bagian dalam jangka waktu lama, tengok lagi sekitar rumah tuh, kompor, listrik segala macam, jangan sampai ada yang hidup. Dan kalau biasanya tuh kebakaran tuh karena arus pendek dah. Harus Ya. pendek. Jadi kabel-kabel ganti-ganti yang udah misalnya udah kelopek segala macam tuh. Oh ya. Kan ngeri Bisa juga. ngeri juga. Pegang juga tersetrum kan. Jadi Lebih baik diganti ya dak. kayak mana bentuk arus pendek tuh, Bang? Ini ya Bang itu spesial arus pendek kayak bentuk-bentuknya. Dia bisa memvisualkannya Arus pendek segini cuman. segini. Tapi menyebabkan kebakaran yang Dipakai nyaman. bakaran. Pendeknya udah berapa kilometer kira-kira? Senti. Senti dong. Senti. Senti juga. Senti. Senti. Dan orang-orang apa tuh? Apa tuh? Ada lagi plesetan. Ini pleset. Jadi tidak mungkin orang-orang kayak sopek beda. Ya. Kalau keluar rumah tuh segan nak matiin saklar tuh, nak nurunin saklar tuh karena di rumah kan ada kulkas. Misalnya Oh, iya, ada di dalam kulkas tuh ada sayur-sayuran, Ada saklar. ada daging ayam gitu. Nah jadi kalau dimatiin kan kok itu kok Iya, bisa benar-benar. mati. Jadi bau gitu nah. Ayamnya mati sudah. Ayamnya sudah mati. Ayamnya sudah mati. Jadi kan segan nak nurunin saklar tuh sebenarnya itu sih. Karena alat elektroniknya ada yang sensitif ya, Dak, ya. Iya, soalnya kalau naik turun juga agak bisa rusak. Kita be sering mati lampu kadang bisa rusak juga alat elektronik. Iya, betul tuh ganti-ganti. Jadi intinya ya ditengok be, Tetap yang ibaratnya tidak ada layak pakai lagi kabel-kabelnya diganti. diganti. Tuh ingat tuh ganti-ganti pesan dari Sopi. Sopi tuh. Dicamkan itu di benak Ya aja. kata Bang itu waspadalah. Waspada. Nah, ganti-ganti. Kita break dulu. Kita break dulu.
kita bakal Kami lanjut nak lagi di- ngecek saklar kami dulu. Aman nak ya nak yo? Soalnya ngawani ganti-ganti ini kan saklar gitu itu tinggalin kan. Nah itu cabut dulu cek. Nak balik dulu nih. Yo balik Agak dulu lah. lama ya. Break. Balik lah. Tunggulah ganti-ganti yo. Ayo kami nak balik lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Balik lagi kita ganti-ganti sama saya P Baper dan Saya Mat Play. Ayo Dimas Hutan. Penonton. Woi. ada pertemuan dari apa? Ada tebak-tebakan penonton. Apa tuh bang? Gajah. Sorry, belum, Be. Belum. Gajah tuh jawabannya. Oh, gajah. Ya, ganti-ganti. Ulang-ulang kami tidak dengar sama. Ulang. Anggapnya itu Ulang ya. bukan jawabannya. Bukan ganti ya, ada tebak-tebakan nih. Apa tuh, Bang? Binatang apa yang paling bersih? Ular. Sapu. Kucing. Pel. Kucing. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Semut. Ule. Mendekati. Dikit lagi. Ay, menyerah langsung tidak tahu nih. Anggur. Lagi mungkin ganti tahu nih. Jeruk. Buah-buahan. Iya, diselempit ganti-ganti. Ganti mungkin tahu nih. Gajah. Kok gajah? Nah, Ngapa gajah? Gajah lah kebersihan. gajah Tidak kepikiran. Kebayang kan? Aduh. Ada lagi dah? Aduh, gajah. Tidak nyampe. Ganti-ganti mungkin ada nih. Ikut beran. Ikut ganti-ganti. Oh, mau wakil ganti-ganti. Ini yang di belakang wakil ganti-ganti nih. Apa tuh? Dah. Jadi gajalah lingkungan tuh Apa segmen tuh? kita. Gajah mati meninggalkan Jadi gading. Martin enggak? Enggak. Jadi tuh gajalah lingkungan nih segmen kita kan segmen 2 nih ada gajalah lingkungan apa nih. Jadi ini ada berita tentang peti. Nah, ini kan termasuk merusak lingkungan. Jadi warga dan Polsek Air Hitam bakar peralatan dompeng di lokasi peti di Sarawangun nih. Jadi ada tim gabungan TNI Polri serta warga Kecamatan Air Hitam melakukan penertiban peti atau penambangan emas ilegal di Dusun Lebuh, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam nih. Beberapa dompeng digunakan dalam aktivitas peti dibakar oleh masyarakat dan petugas. Jadi masyarakat ini ikut serta nih, ya kan? Mungkin dia ngerasa ini. Tercemar. Apa sebelah rumahku buruk nanti udah bentuk. Tapi penasaran juga kita nengok cuplikan selengkapnya ya, Dak, yuk. Hancur apa nih lingkungan? Yuk, kita tengok dulu, Dak. Iko dia peti ya. Lagi-lagi peti nih. Wah, peti di sini bukan peti untuk mayat yo, lur yo. Ini peti pertambangan emas tanpa izin. Kritikan anggota DPR Provinsi Jambi Epi Suherman yang meminta aktivitas peti agar dimusnahkan. Direspon Polsek dan jajaran TNI, penindakan terhadap aktivitas penambang emas ilegal tanpa izin nih di Dusun Lebuh, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam ini dilakukan oleh tim gabungan Tripika dan masyarakat setempat karena aktivitas penambangan emas ilegal ini sudah meresahkan warga. Sejak lama nih meresahkan nih. Bagus nih. Saya juga setuju dimusnahkan, bakar kalau nih. Sayangnya dalam penertiban ini petugas tidak menemukan pelaku peti. Diduga sebelum dilakukan penertiban, informasi ini telah bocor terlebih dahulu kepada pelaku peti. Siapa nih? Pertanyaannya siapa yang membocorkan nih sehingga ke lokasi tidak katik lagi orang-orangnya nih. Aduh, siapa ya? Kita tidak tahu juga, lur. Saat penindakan petugas hanya menemukan 5 unit mesin dompeng yang digunakan untuk aktivitas peti. Kemudian seluruh peralatan dompeng yang tinggal tersebut dirusak dan dibakar. Pembakaran alat dompeng ini dilakukan sebagai aksi pemberantasan penambang emas tanpa izin atau peti ya disebut orang. Kapolsek Air Hitam Ibtu Yurizal melalui via telepon menyampaikan pihak kepolisian hingga saat ini belum mengetahui pemilik dan pelaku penambang emas ilegal tersebut. Bahkan diakui Ibtu Yurizal, penertiban kerap tidak berhasil membekuk pelaku. Nah, sinilah nih pertanyaan besar nih. Tapi memang sering terjadi sih kayak gini nih.
pas dirazia orangnya udah ganti lagi. Ya pelakunya ya sudah dikasih tahu kayaknya kan. Kita udah tahu tapi ya entahlah ya kan. Razia ini dilakukan setelah menerima laporan warga setempat yang kerap meresahkan karena akibat peti lingkungan setempat mengalami kerusakan parah. Ya jelas-jelas lah rusak parah kan lingkungan kan. Diduga pelaku sudah dahulu kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Senebu ya desa tuh nih. Nah itulah kabur itu, tidak tahu lagi kita pemiliknya siapa ini, siapa kan gitu. Lanjut di situ bayalah orang tutup, warga di situ juga tutup mulut juga. Masuk bayar dari jalan tuh pasti ada mata-matanya. Oh, berarti Ini kan bukan alat berat, kalau bukan dompeng darat kan bisa dibawa-bawa sama dia, diangkut sama dia tuh tinggal ke Jemaah kan, kalau yang berat tinggal ke Jemaah. Ya nggak tahu lah kalau bocor itu, kita kan mendadak apa ya, dari kecamatan, dari dan pos Ramil, dari desa Kades perangkatnya. Bang Slamet Riyadi melaporkan lingkungan kita rusak, masa depan agak ke depannya kita kena banjir, salahkan lagi, saling menyalahkan lagi pemerintah banjir macam pemerintah lagi kan kena juga. Udah kan ini perbuatan oknum yang enggak bertanggung jawab ya kan? Tuh ganti-ganti jadi Rugi juga ya. alatnya tuh dibakar karena ada warga nih ngeraso. Padahal yang melakukan peti ini mungkin di lahannya dewe ya kan. Dia tuh ngerasa lingkungan tuh tercemar atau ngerusak lingkungan gitu. Nah, akhirnya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas itu sidak ke lokasi dan membakar alat dompeng Tapi doang. sampai pemerah nih sopenya nggak bisa sopnya aku. Iya. Kan tanah aku ngaku. Yo. Aku lah ngaku. Nah. Cuman oke, tanah kau tapi tempat kami, lingkungan kami cemar. Tanah kau memang karena kau ini ada izin nggak? Enggak. Suka-suka kak, misalnya aku nak gali sumur emang harus dapat izin dari desa gitu kan ini. Sumur cuman gali sumur. Nah ini ada alat emas tuh kan apa namanya yang itu tuh bang nama Nah kan masa dong di cairannya tuh sekolah. merkuri itu segala macam kan. Entah Jadi tercemar sebenarnya kayak- ganti dia tuh merusak sekitar gitu nah. Jadi akses dia masuk ke lahannya tuh yang Yo. emasnya tuh yang jadi rusak. Hmm. Misalnya sebenarnya dia tuh hutan-hutan apa kebun-kebun gitu kan. Jadi batang-batangnya tuh di untur-untuhin tanahnya agak gali-galiin gitu nah. Itu jadi rusak kan. Belum lagi Jadi ini kan di lubang darat gitu. dah, di darat apalagi yang Di yang laut. di laut dah. Di sungai. Di laut dah tuh. Di sungai. Ada dah ya? Emas di laut. Ada Mas Joko kadang berenang di situ Itu Mas Joko. Banyak sih jauh. di laut. Jauh gitu. Ayo Nyari mas. nyari mas. Banyak. Tapi itu kan panjang tuh, tapi keren juga. Kadang kreatif juga orang-orang ini alatnya panjang, ada pipa, ada apa segala macam mesinnya. Lewatlah mas, cincin, gelang langsung bentuk itu ya gitu. Hah? Emas? Kan emas? Kan memang sering pakai cincin, Nih, yo. Emas pakai cincin ya? Nggak boleh. Ah, emas nih. Cuman ini begini. Jadi semoga kasus-kasus kayak gini nih cepat selesai dah kayak mana Ayo. bagusnya. Dan ini yang punya peti juga tidak ketemu nih orangnya. Atau Atau mau mungkin- dapat bocoran kan, dapat besian tetangga kita dikat di kado itu. Tapi ini kan bisa dikatakan juga nambah penghasilan mereka juga, Bi. Karena Iya. mungkin saat ini sawit Iya. turun, segala turun, kerjaan payah. Cuman. Soalnya ini kan dari dulu nih kan. tapi zaman-zaman dulu ilegal sudah. kan. Kalau ilegal tuh payah gitu nak. Legal kan, Be? Nah, gimana tuh cara melegalkan? Karena Ke KUA lah. Biasanya itu bukan Legal. melegalkan. Itu Dilegalkan KUA. Mengesahkan. Masa. atur. Tuh, ganti-ganti. Boleh. Apa? Gimana nih? Namanya halal. KUA. Halal. Berita selanjutnya nih masih tentang Hah, udah nih? Sudah, Ini udah ya? sudah. Udah tuh ganti-ganti. Oh, tuh namanya ilegal peti tadi. Semoga cepat. Soal kasusnya terus-terusan. Betul. Ya. Ada berita selanjutnya nih. Apa tuh, Bi? Apa tuh? Ada apa, Bang? Lempar-lemparan lagi. Lemparan. Malas serba. Oh, ada berita keempat nih, Bi. Oh. Ini balik lagi tentang gajalah kebersihan. Tuh,
Mungkin ganti-ganti waktu sekolah tuh ada kan di poster-poster kelas tuh. Iya, iya. Gajalah kebersihan. Jagalah. Jagalah bersihan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini balik tentang sampah ganti-ganti. Ada sampah berserakan di sepanjang jalan lintas Matra. Jadi Lagi itu batuk nih namanya. serah. Serak. Jadi ada tindak tegas dari Camat Planepura nih. Nah, Berbagai jenis sampah rumah tangga maupun sampah organik terlihat bersebaran, beraraan kalau bahasa gitu itu. Bertebal. Tebal. Sepanjang jalan Depati Purbo atau jalan lintas Sumatera Kecamatan Planepura. Kok masih ya salah? masih ya. Jaga kecamatan. Karena mungkin karena habis kecamatan Planai, jadi dia disingkat Kecamatan Pura. Jadi di Kecamatan Planepura. Terkait hal tersebut, Camat Planepura Kota Jambi menegaskan akan memberi tindakan tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tuh kan yang membuang sampah sembarangan diingat tuh. Emang sebanyak apa nih sampahnya? Nah, kita tengoklah dulu ya, Dak. Nah, ini dia sampahnya. Macam-macam jenis sampah rumah tangga maupun sampah organik terlihat berserakan di sepanjang jalan Depati Purbo atau jalan lintas Sumatera Kecamatan Planepura nih. Terkait hal tersebut, Camat Planepura Kota Jambi menegaskan akan memberi tindakan tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Mantap, Pak. Ini di sepanjang jalan lintas Sumatera atau tepatnya di jalan Depati Purbo Kecamatan Planepura Kota Jambi nih terlihat dipenuhi dengan berbagai jenis sampah rumah tangga maupun sampah organik nih lurah. Sampah-sampah tersebut berada di sebelah kiri dan kanan bahu jalan. Hampir menutup jalan kan. Terkait hal tersebut, Camat Planepura Hatono mengatakan bahwa pihak Kecamatan Planepura akan melakukan rapat terkait hal tersebut dan nantinya pihaknya dan dibantu warga akan melakukan pembersihan di daerah tersebut. Dirinya juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang kedapatan masih membuang sampah di sekitar jalan tersebut. Nih, Kurnia Sandi melaporkan nih dari Jack TV nih. Nah, ini harus ditindak tegas nih, Pak, Bu, semuanya ya. Nih kalau membuang sampah sembarangan, jelas itu kan ada gajahlah kebersihan. Jagalah maksudnya, jagalah kebersihan. Kalau bukan gitu yang jaga lingkungan kita nih siapa lagi, Jo? Dah kusut kamu nih. Tolonglah Provinsi Jambi ini harus terlihat mempesona, cantik. Kalau dekat sampah kan bersih, jadi ditengok orang kan enak. Kalau orang-orang luar masuk ke Jambi, Jambi tuh bersih yo. Kan kita juga yang bangga. Hai kamu ini. Salah. Di belakang itu sampah yang di jalan lintas timur itu dari Mandalika ke Jambi ke Seberang itu memang saat ini sampah itu sangat banyak sekali juga karena memang kami mengatasi yang di rute-rute dulu. Insya Allah pada hari ini kami melaksanakan rapat melalui lurah rapat bersama RT. Rencananya kami akan melaksanakan gotong royong bersama warga, masyarakat lurah dan lurah, semua stakeholder mungkin terkait instansi terkait seperti DLH akan kami libatkan. Dan setelah itu, setelah pembersihan, kami akan melaksanakan nanti bagi warga yang masih membuang sampah di situ, karena itu adalah tempat pembuangan sampah liar, bukan tempat pembuangan sampah resmi. Tuh ganti-ganti, udah nengok kan sampahnya. Kayak mana tuh, Bang? Harusnya kayak mana nih? Ini ahli sampah nih. Kalau tadi ahli listrik kan. Ada sampah nih.
Tuh. Pe, nak buang di mana nih, Pe? Iya, Nak dibuang di mana nih? sampai malah kebauan. Tuh ganti-ganti nengok kan. Janganlah coba untuk buang sampah kayak itu, kalau udah akan ditindak tegas tuh sama camatnya. Tapi bagus sih Pak Camat, karena dia nak melakukan gotong royong di situ kan. Walaupun agak telat yo. Kalau udah keluar. Udah banyak ya. Lah sudah kebauan kalau lah sudah apa. Itu agak berat tuh bersihin gotong royong itu karena udah sebanyak itu. Sampai ada sampah kulit durian bertumpuk di situ tuh. Lah musim durian ya? Iya. Wah, ganti-ganti. Mungkin warga sekitar tuh nak buang sampah jauhnya. Jauhan. Oh, bisa jadi. Jadi bagusnya disiapin ya, Bak pembuangan sampah. Iya, tapi ada bilang tapi itu tepi jalan nggak elok. Tapi kan ada di Jambi sebelah mana gitu. Dan juga kayak kan di dekat STM apa tuh simpang STM. Iya, benar. Betul, betul. Dekat Jampos tuh. Iya, kan. iya, ada. Itu juga Ada di bak tepi mall. jalan tapi Tepi nggak jalan. apa. Yang penting kan Tertata ya. iya, yang penting kan orang jadi buang sampahnya pada tempatnya. Nah, dan juga kan pembuangan sampah ini ada jam-jamnya, Pi. Oh iya. Jam 6 sore ke atas. Jadi ketika pagi 6 sore ke atas tuh. 6 sore Sampai jam ke berapa atas. tuh? Sampai ke atas lah naik tanggo. Sampai jam berapa? Apa dah? Sampah. Mau sampah. Di mana? Di hutan lebih banyak. Di hutan, Bang. tertib di hutan. Hah? Malah di hutan tertib ganti-ganti. Tertib di hutan. Kalah kita yang di kota kemudian di hutan. Tertib. Aduh. Buangnya di mana kalau? Buangnya di mana tuh, Bang? Sampah. Emang nggak ada sampah? Bersih, tidak ada sampah. Wah, tuh ganti-ganti. Walaupun ada bak juga dan juga mungkin bisa dibikin ini, Pi. Yang pelang, jagalah atau jangan buang sampah di sini. Yang buang sampah di sini, tit. Oke. Nggak ngaruh, nggak Tidak ngaruh. ngaruh, ya. Karena sampai pernah Berarti- nengok nih di daerah Mayang kan di tempat daerah Supik itu di Harus- samping masjid apa gitu nah. Ada kayak gitu kan, tapi orang masih buang sampah di baik. situ. Nah, Nggak ujung-ujungnya ada- dibersihin nian di taman. Enggak ada pengertian, Nah. enggak ada pengertian enggak, Pi, yo. Di Nggak ada taman kesadaran. Di taman Pak Boleh tuh. Camat, kan kata royong tuh. Buat taman Boleh yang tuh. elok kan jadi orang segan, masa yo nak buang. Baru buat Ih bagus nih, ndak tega aku nak buang sampah di sini ha, kayak gitu nah. Tapi yang orang enggak sadari tadi tetap buang. Cuman itu. Ini udah taman elok buang. Sadar tuh lah. Karena orang punya mata kan. Ah ini taman nih. Di sebelah taman kali dibuang, Pe. Iya, Ya udah di sebelah taman tuh. Bikin taman Ada lagi. tong sampah, dibikin Oh, ada tong tong sampah sampah. besar ya kan. di samping tong Kalau sampahnya. memang di situ nak buang gitu nah. Kasihnya tempat sampah ya kan. Ya. Yang penting enggak berserak-serak dia. Ah, tuh betul tuh ganti-ganti. Menyemprot Betul tuh. dia. Diingat ganti-ganti kata Supik tuh. Mati nian. Buanglah sampah pada tempatnya. Yo, Jangan jangan buanglah mantan. Ya. Mata Supik. Jangan nak mantan. Kalau sampah mantan di mana, Bang? Tip. Biasanya ada yang mutik ya. Ada yang ngutip, ini ngutip ya. Ah, TPM. Ada yang mutik juga. ganti-ganti tuh. Itu cewek baru itu tidak tahu itu kalau tutup sampah. Wah, kayak mana? Jadi sampah itu kayak mana, Be? Makanya heran. Itu break dulu kayak mana? Lanjut. Apa nak buang sampah ya? Nak buang sampah. Kita break dulu ganti-ganti. Kita break lah dulu ganti-ganti. Udahin dulu sampah nih, mungkin Oh, ada Supik dulu solusinya. nih. Tetap di Iko berita. Entah apa-apa. Oke ganti, welcome to back to Iko berita. Entah apa. saya sampai bapak. Nah, saya Mat Play. Dan saya Dimas Hutan. Nah, kita balik di segmen 3 ya. Apa ada segmen 3 nih? Ada habis bang. Ada apa segmen ketiga nih? Ada segmen. Nah, kalau ganti-ganti pernah nengok tayangan Bang Jack, Nah, Ya. kelakuan kriminal apapun yang kamu lakukan di Provinsi Jambi nih, kamu tetap dalam pantauan Bang Jack. Ah, jadi kita ada di segmen pantauan. ada apa tuh bang di pantauan nih? Ada segmen Kita kelima. pantauan. CCTV. Kasus curanmor nih. Ah, Mor tuh apa sih curanmor? Curanmor tuh apa? curanmor tuh itu curian antar Nomor. Curian nomor. Maling nomor. curian Tapi- motor. Motor. Oke, ada apa tuh? Ikram, spesialis curanmor Ah. beraksi di 20 TKP berbeda. Spesialis gak tuh? Spesialis. Berarti sekolah. Mata apa? Baik. Hah? Sekolah berarti dan Spesial dong kalau martabak. Martabak. Allahu Akbar. Telok 3 bang. Pedas jam lupa. Ya, karet 6. Ya, karet 6. Dikoyain yo. Kita kan ngomongin martabak bukan nasi goreng. Dikoyain kertasnya bungkusnya. Ngomongin martabak ya? Iya enggak begitu ke nasi goreng. Iya, tak ya. Tuh, lapar ya ganti-ganti malam kok. Iya, Ganti-ganti lanjut. lapar. Cepat makan cepat.
Tim Acan Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor di 20 TKP berbeda di Kota Jambi dan di Muaro Jambi. Lagi ada ya. 20 unit pula tuh. Unit. Kok kebanyakan sih bisa? Hobi macam mana? Enggak, kok bisanya apa sih gitu gitu. Penasaran nggak nih? Spesial. Penasaran kan? Ganti-ganti tuh penasaran nih. Mukanya spesial enggak mukanya? Yo, kita tengoklah. Iko dia. Curanmor. Ikram spesialis curanmor beraksi di 20 TKP berbeda. Kamu nak tahu Ikram ini siapa? Tim Macan Polsek Jambi Selatan menangkap Ikram Fuad, 27 tahun, pelaku pencurian dan penggelapan 20 unit sepeda motor di Kota Jambi pada Rabu 20 Juli 2022 lalu. Dalam melancarkan aksinya di 20 TKP berbeda, tersangka Ikram Paun melakukan komunikasi dengan para korbannya di media sosial Facebook atau COD nih, sistem COD kalau zaman-zaman sekarang dengan berpura-pura ingin membeli handphone, HP. Kalau kamu udah ngerti bahasa Inggris ya, HP. Sorry. Atau akan memberikan pekerjaan nih. Setelah bertemu korbannya, Ikram mengajak korbannya ke rumah makan. Di saat inilah tersangka meminjam motor korbannya dengan alasan akan mengambil uang di ATM, ngambil duit di ATM. Jok, tunggu Jok, bentar Jok ya. Aku nak ambil duit bentar, aku nak bayar makannya. Aku traktir lah kau kan. Cayonya bang nak traktir. Motor kawan libas juga. Korban yang telah percaya dengan pelaku kemudian memberikan kunci sepeda motornya dan langsung kabur melarikan diri. Dasar kau penipu. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan dari 20 TKP 10 diantaranya berada di kawasan Jambi Selatan, 2 TKP di Kota Baru, 3 TKP di Kumpe Ulu, kemudian 5 TKP di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Meski demikian, pihaknya saat ini baru berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor dari 20 unit yang dicuri oleh tersangka Ikram. Nah, sekarang Ikram mendekam di penjara. Nah, Lur, nggak tahu kan kesimpulannya kan? Sekarang nih, jangan mudah yang percaya sama orang. Mudah dengan rayu-rayuan gombal laki-laki maupun perempuan curhat nih kan, curhat saya nih. Jangan mudah yang percaya, Bang. Adik sayangan dengan abang. Iya dek, abang sayang. Tahu-taunya seminggu ke depan dia pergi naik Pajero Lur. Nah, kayak gitulah giro-giro ya. Aduh sakit. Makanya yaitu Ikram Fuad, tersangka sudah melakukan penipuan dan penggelapan sebanyak pengakuan tersangka 20 TKP. Tapi diantaranya 10 di wilayah Jambi Selatan, ada 2 di Kota Baru, di Kumpe Ulu ada 3, sementara Sekernan ada 5. Jadi semuanya lengkap 20. Sudah dijual semua itu Bang? Sudah, sementara sudah dijual semua ke penada-penada. Pengakuannya untuk apa? Pengakuannya uangnya untuk ya happy-happy aja. Dimas Sanjaya nih melaporkan. Tanyalah Bang Dimas nih kalau Jayo. Ganti-ganti. Jadi ada modusnya nih, bukan cowok mau dekati cewek, ada modusnya kan? Rupanya Orang nak ngambil. Iya, bukan cuma nak ngambil hati, ada modusnya. Jadi tapi dia nak ngambil motor tadi juga modusnya. dengan berkedok nak beli HP. Laju. Oh, ngajak COD tuh. Ngajak COD, satu dia kita makan dulu lah yuk, katanya kan, apa? Kan ngobrol maksudnya di tempat makan ngobrol beli HP. Di sini, Bang. Nah, betul. Terus dia, tidak bawa duit cash nih, saya nak KTM minjam motor. Dari situlah akhirnya. Nah, jangan gampang percaya ya. Tuh, kan. Ini korbannya cowok ya? Korbannya banyak. Ada di Jambi Selatan. Yang ini yang ada di berita ini cowok. Cowok. Itu bisa ya cowok ditipu, kirain cowok tuh cuma bisa ditipu. Yang paling motor cowok, Ada di Jambi Selatan. Tapi lokasi ini 20 unit nih. 20 unit. Ada di Sekernan, ada di
Muaro Jambi. Muaro Jambi. Itu orangnya itulah Dio, apa beda-beda Itu atau dia. komplotan? Itu dia, yang si koknya ketangkap nih, yo. Kok baru udah 20 baru Hah? ditangkap ya? Baru akhirnya mungkin nih baru kelacak mungkin keberadaan dia nih. Apa dulu Jadi capek? Kok udah dapat apa nih? dan yang dapat motor sudah 20 unit itu ada berapa tuh jadi barang bukti selebih sudah dijual-jual sama dia. Iyalah ngapain udah pada pendapnya di rumah. Ya, Jadi tahu itu habis ada koleksi gitu kan. penadahnya juga berarti ya Ada kan kalau berarti di ya. sini kan. Bisa jadi karena kan bisa jadi kalau jual motor curian motor tidak ada surat bodong. Iyalah, Bodong. bolong. Bolong. Dalam. Suster bodong. User bodong. Bolong. Bolong. Lo kasih saya jerambah bolong. Drama bodong. Kayak kacang. Bolong. Bolong. Meong. Meong. Ada lagi. Bendong. Bedong. Bedong ya? Apa sih? Bedong. Kali yang ngomong jadi cewek itu bedong. Bodong. Apa tuh? Bawa bolong tuh. Bawa kolong. Kolong wewe. Ayo Pe, ada lagi Pe. Ado. Ada berhenti tuh. Pocong. Pocong. Bebe angsa. Pocong bebe angsa. Hah? Bohongi. Ya. Ini sampai kapan? Saai kameramen gitu. Kita masih dalam segmen pantauan nih. Jadi ada nih, ini ganti-ganti. Mungkin Oh, gitu. abang-abang nih udah bawain nggak minggu kemarin ya tentang kematian almarhum balita yang gila. Belum. Ada. Baru-baru ini gitu. Baru ini kita Baru bahas. ini. Baru kita bahas. Nanti ganti. Baru ini. Iya. Tentang Iya. adik Baby K. K, ya kan? K. Jadi ini misteri kematian Kayla, polisi olah TKP sebelum tewas. Kayla itu ketemu seseorang. Nah ini mungkin ganti-ganti di rumah udah tahu lah beritanya kan yang ada balita Iya. ditemui di dalam septic Septic tank. Jadi dia tuh kayak hilang gitu nah. Pas dicari-cari tidak ketemu. Iya. Ditengok di situ ketemu. Tapi itu udah beberapa hari ya baru Baru nemu. timbul gitu. Iya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki misteri kematian Kiki yang ditemukan meninggal di dalam septic tank di What? rumahnya. Polisi saat ini menyelidiki adanya informasi bahwa mendiang sempat bertemu seseorang sebelum dinyatakan hilang. Nah, ini. Tega lah. Yuk kita harus simak nih baik-baik nih kan. Cuma baik-baik ganti tengok kayak mana Karena beritanya. ini cukup tragis yo. Tragis. Sadis. Anak, Cok. Bayi balita kan. umur di bawah 5 tahun yo. Iya. 5 tahun. Tengok dulu. Iko dia. Poitoy. Nah ini ada kasus adik Kayla yang kemarin meninggal loh ya, yang ditemukan di dalam septic tank yang penuh kejanggalan dan penuh misteri kemarin ini. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya Kayla Septa Saputri ini, adik Kayla ini. Bocah perempuan Malang yang ditemukan tewas di dalam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Kabupaten Kuburan Cino maksudnya, di kawasan Kuburan Cino, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Brajo, Kota Jambi. Kasubdit 3 Jatan Rasdit Reskrimum Polda Jambi Kompol Handres mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan kasus ini. Saat ini pihaknya juga telah menemukan beberapa petunjuk terkait tewasnya anak perempuan yang kerap disapo Keke nih yo. Bahkan kata Handres, pihaknya telah memeriksa beberapa orang saksi yang salah satunya menyebut dirinya sempat melihat Keke bertemu dengan seseorang pada pagi sebelum Keke dinyatakan hilang. Terkait dengan adanya penganiayaan yang awalnya dilaporkan hilang di hari Sabtu, kemudian ditemukan di hari Senin. Masih olah TKP, berarti kita ada yang kita mencari untuk kira-kira apa saja yang ada di TKP. Untuk beberapa saksi yang kita ambil keterangan itu menimbulkan sempat ada yang bertemu dengan korban di hari Sabtu di pagi hari. Nanti kita akan coba cari lagi untuk menambah hasil penyelidikan. Namun saat ini Handres menghimbau semua pihak untuk menunggu proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya. Mudah-mudahan penyelidikannya berjalan dengan lancar Pak yo.
minta tolongnya lah Pak, selidiki sampai selesai kasus nih. Sementara itu dari hasil autopsi yang dilakukan pada jenazah Keke beberapa waktu lalu, Effendi kakek Keke mengatakan bahwa dari hasil keterangan forensik didapatkan ada bekas kekerasan pada jenazah Keke. Astagfirullahaladzim. Bahkan dirinya juga mengatakan adanya ditemukan dugaan kekerasan seksual, maksudnya pada jenazah cucunya tersebut. Wah, biadab nih kalau memang ayo terbukti nih ada yang melakukan tindakan pembunuhan di sini. Terkait hal ini dirinya berharap agar pelaku dapat segera ditangkap. Saya duluan mendoakan pelaku nih ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kata dokternya di bagian tengkorak belakangnya hancur, tulangnya, bagian lehernya patah, bagian matanya ada balu bekas pukulan, bagian mata bawah. Waktu saya tanya sama dokternya apakah ada tindak seksual, ada, khususnya keluar dari kemaluannya. Ini Bang Kurnia Sandi Jack TV melaporkan, turut berduka cita lah atas kepergian adik Keke, dan semoga keluarga juga diberikan ketabahan, amin. Tuh ganti-ganti berita yang mungkin beberapa waktu belakangan ini sudah Cukup viral. Iya, cukup menghebohkan warga Jambi lah. Menggemparkan warga Apalagi Jambi. kejadiannya di sinilah, dekat kuburan Cino. Ini kan rumahnya dekat kuburan Cino. Septic tank. Jadi memang logikanya septic tank. Emang ada septic tank yang terbuka sampai sekarang? Iya betul. Kan ketutup kan? Pada dukun apa paralon enggak muat orangan. Lubang kecil tuh. Lubang kecil bisa masuk. Rasanya kalau pun dia main sebut-sebutan enggak mungkin ada nak melompat ke dalam septic tank gitu kan. Hitung sampai 10. 1, 2, nyumput dan Tank lah enggak angkat dulu kan. Enggak mungkin juga rasa. Jadi akhirnya dilakukan otopsi dan olah TKP. Karena memang kayak nggak logis kan, jadi ada kecurigaan dari pihak keluarga. Nih ada datuk ini tadi bilang kan, kata dokter tuh memang ada kayak kekerasan gitu. Iya, penganiayaan ya di dekat di belakang agak leher patah. Dan datuknya curiga kan ada kekerasan seksual nggak, jadi ditanya ke dokter tuh ada kata dokter tuh. Nah ini bisa jadi ini memang anak nih korban pemerkosaan atau kayak mana gitu nah. Wah, bisa jadi pedofil ya. Ngeri, cowok-cowok zaman sekarang nih. Mulai cecek dari cewek. Iya ngeri, maksudnya kayaknya gak pandang umur, gak pandang bentuk, gak pandang apa segala macam. Bang! Atau siapapun pelaku. Kita tidak tahu lah siapa memang terjadi itu apa tidak, itu tidak tahu, ini masih diusutkan kasusnya. Cuman kalau memang terjadi hal kayak gitu alangkah teganya ya. Semoga cepat ketemu tersangkonya. Dan juga cepat selesai apa terbongkar kasus ini. Hati ibu mano yang gak terluka ya kan. Apalagi Sophie ini kan cewek kan. Ya Allah anaknya hilang kan. Katanya dia tuh main apa ya, dia tuh main kan sama kawan-kawannya katanya, tapi kok nggak balik gitu. Ditanya mana ini, lah 2 hari ada, baru tahuannya. Jadi agak itu baru cemas gitu nah. Kirain dia sama bapaknya atau emaknya itu kan, tapi kada ada. Kata orang lah dicari di septic tank itu di tengah-tengah orangnya nggak ada. Karena mungkin dia baru meninggal belum nembul. Masih tenggelam. Aduh ini heboh juga. Anak-anak bayangin, anak. Titeng berarti kayak mana dibuka ya dulu titeng. Dimasukin. Kita tidak tahu lah, mungkin ya semoga tetap apalah. Untungnya ada saksi mantau nih nengok. Kalau dia tuh sebelumnya ada tuh sama orang gitu. Iya, ada ketemu sama orang ya. Iya. Main apa? Itulah pokoknya. Ganti-ganti. Kita pantau terus. Kita doain Karena Bella. ini dalam pantauan, jadi kita pantau terus nih kasus kayak gini. Kasian dek, malang nasibmu, ya Allah. Semoga cepat ketemu titik terangnya, tersangkut, ditangkap, dan kejadian kayak ini semoga datang lagi, apalagi di kota Jambi gitu nih dak ya. Betul. Tahu sopek sih Jambi ini aman-aman bae rukun. Akhir-akhir nih parah sih beritanya. Kriminal banyak nih aneh dak ya. Juga bervariasi ya, hebat Jambi ini. Macam-macam. Iya, berita aneh-aneh itu bervariasi gitu nah. Boleh lah. Lah kita sama-sama doakan Bella dak untuk adik nih, semoga Amin. Semoga orang tuanya juga tegar ya. Iya, aduh. Karena kan masih umur segitu, masih panjangnya apanya karir masih panjang lah gitu. proses kehidupannya, jalan hidupnya.
Pelakunya semoga cepat ketemu ya. Semoga lah, semoga ada memang ditemukan pelakunya. Kalau Oke, emang ada pelaku. ganti-ganti. Kita break dulu ganti-ganti. Kita break dulu ya. Yuk, kita Tinggal bakal dulu. masuk di segmen selanjutnya, segmen 4. Jadi, tapi jangan kemana nih. Tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Nah, ganti kita balik di segmen terakhir nih, Yopi. Berarti nyampaikan berita terakhir go. ada apa nih Bang? Ada apa nih Bang? Di segmen Berita terakhir kita nih. Respect. Ada apa tuh kok segmen respect? Segmen respect. Emang nampak barunya? Sispek. Kayak aku kan respect orangnya. Perfect kan? Perfect ya Allah. Perfect. Untung iya sih emang sih. Emang sih. Jadi ada apa nih? Aduh respect nih. Respect. Itu respect tuh itu dah stand up comedian. Rispo. Kita tahu. Ananta respect. Ananta Rispo. B. Iya benar ya. Iya betul. Ada apa kepanjangan? Yuk ada apa tuh? Lagi nih B, lagi. Respect. Respect. Lagi B, aduh B. Apa? Triplek. Triplek. Kameramen ada? Tungguin nih. Kamu bertiga, aku respect. Mikir keras. Ya, bodoh. Respect apa? Apa sih? Ospek. Jauh ya pulang. Lain kali dah lanjut Bang, ada apa? Kerupuk. Ospek lu, kerupuk. Opa. Astagfirullahaladzim. Udah lah. Selalu. Ini tadi kan. Bang, baca. Sorry. Ini jadi dibaca ya? Jadi. Jangan hiraukan lingkungan sekitar. Ayo respect lu. Pemakaman kedinasan Brigadir Yosua. Keluarga sampaikan terima kasih penghormatan kedinasan Brigadir Yosua. Polisi akhirnya memberikan upacara kehormatan kepada almarhum Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat. Terkait hal ini, keluarga Brigadir Yosua mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan penghormatan terakhir untuk Brigadir Yosua. Nah ini berarti minggu-minggu kemarin udah ada bawain berita nih. Aduh. Karena kan viralnya kan sampai nasional juga nih berita. Tentang pengusutan kasus Brigadir J ini kan ada. Dan juga Brigadir ini sudah dilakukan Otopsi ulang. Kemarin live loh di JTV ada hari Minggu pagi. Hari apa ya? Entah pagi pokoknya. Kita tengok kayak mana bentuk penghormatannya. Ini dia berita. Nah, kita masuk ke segmen terakhir nih Lur. Nih ada segmen respect nih. Pihak kepolisian akhirnya memberikan penghormatan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat nih, anggota Polri yang pada Jumat 8 Juli lalu tewas diduga karena baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Setelah diotopsi ulang pada Rabu 27 Juli 2022, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Berbeda dari pemakaman sebelumnya, pada pemakaman kali ini pihak kepolisian memberikan penghormatan kepada Brigadir Yosua nih. Mantap, respect. Di mana almarhum dimakamkan secara kedinasan. Untuk diketahui, pihak keluarga meminta keluarga otopsi ulang karena menemukan banyak kejanggalan terkait kematian Brigadir Yosua. Hasil otopsi ulang yang telah dilakukan akan dapat keluar pada 4 sampai 8 minggu mendatang. Ya, mudah-mudahan kita tunggu belur hasil otopsinya secepatnya keluar ya. Ini Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Semoga kasus nih cepat terkuak dan cepat selesai. Tidak ada lagi tuh menimbulkan kesedihan di antara keluarga nih. Oke. Terima kasih, sampai itu dulu perjumpaan kita Lur. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau ada salah-salah suara saya minta maaf juga. Suara saya memang salah sih, cempreng ya. Saya ada pantun sedikit nih, kalau closing tuh harus ada pantun. Jalan-jalan ke Angso Duo. Upacara kedinasan kemarin itu memang
perjuangan luar biasa lah. Hampir 2 jam lebih ya kami perjuangkan karena kami dengar tidak ada. Akhirnya kami hubungi semua netizen juga untuk tag itu ya, makamkan Brigadir J secara kedinasan. Ya begituan netizen mau ya. Terus pengacara kami pun berusaha penuh menghubungi dari Mabes, dari Polri, ke Kapolri pada saat itu, dan staf kepresidenan dihubungi semua. Ya kami ya mengucapkan terima kasih juga ke kepolisian ya, akhirnya mereka memberikan penghormatan terakhir karena anak kami ini kan abdi negara kan gitu. Dia masih dalam tugas loh, harusnya diberilah penghormatan terakhir sebagai dia seorang abdi negara. Ngomonglah cakep, yuk cakep. Ngomong deh belah. Tibo yang kedua, aku nak beli cabe maksudnya ya. Buat keluarga Iko Berita Tahapo-hapo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya sedikit ngulik nih tentang kejadiannya, emang kayak mana sih kan kemarin udah. Jadi kejadian Brigadir J ini kan pihak keluarga untuk pengen diadakan otopsi ulang karena masih ditemukan kejanggalan-kejanggalan katanya. Ibaratnya ini masih belum ditemukan siapa pelakunya apa. Ibaratnya ya karena tidak ada. Katanya kayak cuman karena tembak-tembakan. Tembak-tembakan tapi pihak keluarga bilang ada bekas sayatan segala macam kayak penganiayaan gitu. Ada katanya kukunya lepas. Ya. Jadi coba kayak mana kita otopsi ulang minta atau keluarga melalui pengacaranya gitu kan, dan sudah direspon sama pihak Kapolri, ke Presiden segala macam. Akhirnya dilakukanlah otopsi ulang dan minta di secara pemakamannya secara penghormat kepolisian. Dan itu katanya kata ini keluarga ini itu juga the power of netizen ya. Iya, karena katanya minta tolong kayak hashtag dimakamkan secara kedinasan gitu nah. Brigadir J itu ujung-ujungnya memang nyampe itu ke dan akhirnya dilakukan ya. Gitu kan. Dilakukan. Jadi pemakaman ulangnya pun dilakukan malah kayak itu ya, kayak ngemis tak minta dimakamkan secara kedinasan gitu kan. Karena kan dia kan sebenarnya memang anggota itu kan. Ya karena kan sebelum tidak diadokan, sebelumnya juga ada. Sebelumnya tuh kan karena pihak keluarga dewe yang melakukan pemakaman itu. Jadi pihak keluarga udah tahu cara pemakaman secara kepolisian kan. Kayak setelah diantar katanya peti mayatnya nggak usah dibuka dulu atau gitu kan. Nah, mungkin besok pagi dikubur sama keluarganya, dimakamkan. Itulah kata ini ibundanya tadi yang ngomong kan. Bibinya. Itu bibinya. Bilang kan ini Brigadir J ini abdi negara loh kan. Ya. Ya memang lah. Juga dalam tugas dia bilang kan, ibarat itu harusnya memang menyekamkan secara sejauh harusnya kan. Betul. Kok sampai sih? Beritanya duka ya. Kita tuh terhanyut. Tapi mudah-mudahan memang berita tentang Brigadir J ini cepat diselesai dan katanya ada endingnya. Iya, otopsi kemarin tuh butuh waktu 2 bulan kan? 2 bulan lebih kurang, sekitar 4 atau 8 minggu, 4 sampai 8 minggu. Baru keluar hasil. Hasil otopsi ya mungkin perlu proses kan, peneliti segala macam. Itu katanya ramenan tuh waktu otopsi sudah. Katanya turun tuh dari kepolisian sekitar 300 orang personel. Karena kan bisa baik dipalsukan segala macam kan, bisa baik ini. Jadi harus dijaga ketat dan segala macam. Dan juga kan sebelum ada otopsi ini juga pihak keluarga juga sudah diminta keterangan sama pihak Kapolri turun ke Jambi waktu itu minggu lalu kan. Nah, akhirnya eksekusi otopsi dilakukan kemarin. Iya, kayak mana hasilnya. Semoga itu yang terbaik ya kan. Semoga yang terbaik. Hasilnya rupanya karena ini gitu. Semoga cepat tuntas lah. Cepat tuntas dan ya ketemu akhir cerita dari ini nih si
siapa-siapanya. Itu kayak Amin. nonton sinetron loh. Soalnya banyak kasus kayak gini nih. Nah, tentang yang aku kemarin nikah sejenis tuh ya, udah selesai. Baru selesai di minggu nih. Nah, kita bakal bacoin berita di minggu depan. Makanya ketika ditonton. Tuh. Emang kapan sih? Tahu abang ini? Di hari Rabu. Hari Rabu. Jam berapa? Jam 8 Ikut tahu. pagi. Kalau ganti-ganti malas nonton TV, Pe, lagi di jalan nih. Ah. Gimana nontonnya? Di streaming. Oh, kalau misalnya mau jam 8 nih. Iya. Ingat Di jalan nih. Bisa nonton di stream.gtv.co.id. Tuh ganti-ganti. Kalau misalnya kelewatan, aduh ketedoan aku, jam 10 aku udah nonton di Ada tayangan ulang. Ada di Dari YouTube. kami Di YouTube ada dan hari Kamis jam 5 sore. YouTube Jack TV. bukan ganti, tidak ada alasan nak nonton. Ya aku lihat di YouTube, slow. Malah nonton YouTube, Pe. Nah, scroll Enak Pe. tahu lah. Ada di Instagram. Instagram, Pe. Instagram ada. Ada. Yang- Mana ada gitu. Beritanya banyak. Berita Ya, banyak. beritanya. Nah, tuh ganti-ganti. Nonton kami karena kami nih selalu ngawani Di mana lagi kayak kita tuh bacain berita kriminal tapi dengan santuy kayak gitu. Enggak ada berita yang Bosan kan kayak Bang Jack tuh DWA. Serius ya kan? serius ya, Pe. Iya, Tegang. bosan. Enak nonton itu. santuy kayak di pantuy. Dia ada tegang nih. Pantai. Dia ada Pantai. tegang. Nonton itu berita apa nih. Jack TV. Tak apa-apa ya. Tak apa-apa berita diganti-ganti cuman Beritanya loh. beritanya loh lah cuman kaminya yang tak apa-apa. Sudahlah kan Tuh, mohon ganti. maaf. Sudah ya? Sudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun sikap ya. Rak? Ya, betul. Ya, iya. Karena salah itu ada di kita dan milik Allah, kebenaran milik Allah. Ganti. Salah hilap mohon dimaafkan ganti-ganti yo. Yoi. Kami nak pamit undur diri. Saya Matplay. Ayo sobat baper. Saya Dimas Sultan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Bansos harusnya dibagi, tapi tega ada yang kok